Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu di hari ini untuk merenungkan firman Tuhan, edisi Selasa 8 Juli 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 26 bait yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikianlah firman Tuhan. Jika mendengar kalimat, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus, apakah yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin seperti sebagian orang yang terlintas adalah rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, bahkan doa semalam suntuk. Atau seperti pemikiran sebagian orang lainnya, rajin berpuasa, memberi sedekah atau persembahan, tidak bicara kotor, jauh dari perilaku mabuk dan seks bebas. Semua itu tentu tidak ada salahnya. Namun tidak cukup. Imamat 19 berisi hal-hal yang harus dilakukan umat Allah agar mereka menjaga kekudusan mereka, sebab Tuhan Allah kudus. Ada berbagai perilaku yang dikatakan Allah di dalamnya. Sebagiannya adalah seperti yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Pertama, jangan memeras sesama. Kedua, jangan merampas. Dan ketiga, jangan menahan upah harian seorang pekerja sampai besok. Walaupun ada 3 perintah, namun ada kesamaan yang merupakan garis merah yang menghubungkan ketiga perintah itu. Pertama, setiap orang yang menjadi bagian dari umat Tuhan harus menghargai hak dan kepemilikan orang lain. Kepemilikan orang lain haruslah tetap menjadi milik mereka. Tidak boleh ada yang mengambilnya atau merampasnya. Demikian juga terkait hak atas upah bagi seseorang, harus segera diserahkan. Tidak boleh ada yang menahan-nahannya. Karena mungkin saja hanya itu yang menjadi kepemilikan mereka dan harapan mereka untuk bertahan hidup. Sehingga memeras, merampas, dan menahan upah harian dapat berarti membunuh mereka. Kedua, kepemilikan dan hak yang ada pada seseorang adalah berasal dari Allah. Allah yang memberikannya bagi mereka. Berarti merampas, memeras, dan menahan upah pekerja harian adalah melawan penetapan Allah tentang kepemilikan bagi mereka. Dengan demikian, setiap orang yang merampas milik sesamanya, memeras mereka, dan menahan upah pekerja harian menjadi cemar di hadapan Allah oleh karena semua tindakan itu. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah kudus. Karena itu, Ia memerintahkan kita agar juga kudus di hadapannya. Hidup kudus
bukan hanya sekedar soal melakukan ritual keagamaan saja, bukan hanya soal menjaga diri dari kemabukan dan tindakan asusila seperti seks bebas. Hidup kudus dan menjaga kekudusan di hadapan Allah juga berarti menghargai dan memelihara hak sesama kita. Dan dalam hal renungan kita hari ini, berarti menghargai dan menjaga hak hidup sesama. Hak, khususnya hak asasi manusia, adalah yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Karena itu merampas hak seseorang, apalagi hak untuk hidup, adalah perbuatan melawan kehendak dan penetapan Allah. Berdasarkan hal itu, kita dapat mengatakan bahwa dunia kita telah dipenuhi oleh tindakan yang mencemarkan diri, yaitu dengan banyaknya tindakan merampas, mulai dari perampasan berbentuk pembegalan hingga yang berupa merebut kepemilikan tanah yang dilakukan oleh mafia, dan juga perampasan tanah adat oleh para penguasa dan pengusaha. Juga dengan banyaknya tindakan pemerasan, mulai dari yang berbentuk setoran kepada ormas, hingga pengaturan secara sistematis oleh yang berkuasa, agar siapapun yang membutuhkan mereka wajib membayar dengan harga tidak wajar supaya mereka urusannya lancar. Juga dengan banyaknya upah buruh dan pekerja yang ditahan oleh pemberi kerja, mulai dari menahan upah harian hingga tidak membayar gaji pegawai selama berbulan-bulan. Semua itu adalah kecemaran di hadapan Allah. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjaga kekudusan hidup, bukan hanya dengan melaksanakan ritual agama, melainkan juga dengan mengusahakan agar hak-hak sesama kita terjamin dan terpelihara. Gereja menjadi bagian dari tangan Kristus untuk mengusahakannya. Kita dan gereja harusnya ambil bagian dalam mengupayakan dan memastikan bahwa hak-hak dasar manusia dihargai dan dipelihara. Dengan begitulah, kita menjaga kekudusan kita di hadapan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menguduskan kami melalui kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Kiranya Engkau juga menolong kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu dengan memelihara hak sesama kami dan memastikan bahwa mereka menikmati apa yang Tuhan berikan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.